Berulang kali saya dengar teman-teman yang berkomentar, kalau mereka lihat sesuatu terjadi, mereka katakan, wah, gue nggak bisa bayangkan tuh kalau gue seperti itu, atau gue nggak bisa bayangkan tuh kalau gue melakukan hal yang seperti itu. Memang kalau dipikirkan bahwa bayangan kita, imajinasi kita adalah cerminan daripada atau penyebab daripada perilaku dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan, tindakan kita, perilaku kita adalah refleksi daripada apa yang terlebih dahulu ada di dalam bayangan dalam kehidupan kita. Contoh sehari-hari, setiap pagi kita pilih pakaian, kita mau pakai warna apa, baju apa, celana apa. Dan sebelum kita mengambilnya, kita sebenarnya sudah membayangkan bahwa kita akan memakai kombinasi warna, jenis baju, celana, sepatu seperti apa. Buat wanita mungkin lebih ribet lagi karena dipikirkan lebih jauh lagi aksesorisnya, sepatunya, tasnya, dan lain sebagainya. So buat pria mungkin sedikit lebih simple karena yang dibayangkan tidak sebanyak wanita. Dan kalau kita mundur sedikit, bahkan pada waktu kita belanja. Waktu kita mau belanja biasanya kita sudah membayangkan kalau kita pilih. Apakah kelihatannya kalau nanti saya membayangkan saya memakai warna ini atau jenis model tertentu dan lain sebagainya. Kita sudah membayangkan terlebih dahulu sebelum kita membelinya. Sehingga tidak heran kalau ada banyak kita yang kembali kepada zona nyaman kita. Karena kita tidak bisa membayangkan bahwa kita akan pakai warna tertentu, jenis model baju tertentu, sepatu tertentu, karena kita tidak mampu membayangkannya. Tuhan pernah berfirman kepada Abraham dan Sarah tentang masa depan mereka. Dalam Kejadian pasal ke-18 ayat 10 mencatat, Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau, dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya, atau dengan kata lain Sarah menguping pembicaraan antara Tuhan dengan suaminya. Dan kemudian dikatakan adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Itu sebabnya dikatakan tertawalah Sarah dalam hatinya. Tidak bisa membayangkan bahwa dia akan hamil lagi, bahwa suaminya yang sudah tua akan birahi kepada dia, bahwa apa yang dijanjikan bisa menjadi kenyataan. Sarah maupun Abraham pada waktu itu mungkin tidak mampu membayangkan bahwa apa yang dikatakan bisa menjadi kenyataan. Tapi kemudian Tuhan berkata pada mereka, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? So sisanya adalah sejarah. Kita tahu bahwa apa yang mungkin mustahil bagi manusia tidak pernah menjadi mustahil bagi Tuhan. As long as you can imagine it and you believe in it. Perubahan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita mampu melukiskan perubahan itu di dalam imajinasi kehidupan kita. Itu sebabnya saya temukan ada banyak dari saudara yang bergumul untuk bisa berubah dalam kehidupan. Anjuran saya adalah saudara mulai daripada apa yang ada dalam benak dan pikiran saudara. Kalau saudara tidak berani keluar dari zona nyaman, apa yang saudara gambarkan di dalam pikiran saudara, saudara tidak akan pernah menindaklanjutinya di dalam perilaku kehidupan saudara. Banyak saudara yang memimpikan perubahan, memimpikan terobosan dalam kehidupan saudara. Saya anjurkan dan saya sarankan saudara mulai dari apa yang ada dalam pikiran saudara. Dan kalau saudara mampu melihatnya, membayangkannya, saya berdoa saudara punya keberanian untuk menindaklanjutinya. Tuhan memberkati.